Jam pertama akan dimulai dalam 5 menit. The first lesson will be started in 5 minutes. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Saatnya jam pertama dimulai. Pada video kali ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji atau disebut akhlak mahmudah, yaitu jujur, amanah, dan istiqomah. Mengapa kita mempelajari macam-macam akhlak terpuji? Berikut tujuannya. Jujur adalah sifat penting dalam Islam. Salah satu pilar akidah Islam adalah jujur. Secara sederhana, jujur adalah berkata terus terang dan tidak bohong. Orang yang bohong atau pendusta tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang pendusta ini digolongkan sebagai orang yang munafik, sebuah golongan manusia yang amat tercela di mata Allah dan Rasulullah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur memiliki 3 arti sebagai berikut. Pertama, lurus hati. Yang kedua, tidak curang. Dan yang ketiga, tulus. Ketidakjujuran akan membawa suatu bangsa ke dalam keterpurukan tiada akhir. Perhatikanlah kondisi bangsa saat ini. Korupsi merajalela, suap di mana-mana, ketidakadilan hukum, kejahatan, penipuan, sampai berita bohong atau hoax. Semua berawal dari ketidakjujuran yang kemudian akal dan hatinya diambil oleh hawa nafsu. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bersikap jujur. Di antaranya termasuk dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Tingkatan jujur. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kejujuran terbagi ke dalam 5 tingkatan sebagai berikut. Pertama, jujur dalam ucapan. Setiap orang mengeluarkan perkataan dari mulutnya harus mencerminkan kebenaran bahwa apa yang diucapkannya bukanlah dusta, bukanlah fitnah, bukanlah hoax, atau bukanlah sebuah gunjingan. Sebuah ucapan yang dikeluarkan harus memberikan manfaat dan kebaikan sehingga tidak merugikan orang lain. Kedua, jujur dalam niat. Niat adalah sebuah permulaan ketika akan melakukan sebuah perbuatan, namun belum tentu dilaksanakan. Banyak orang yang telah berniat untuk melakukan kebaikan, akan tetapi tidak jarang melenceng dari niat awal yang telah direncanakan. Jujur dalam niat sangat perlu dilakukan untuk mewujudkan keinginan agar dapat terlaksana. Yang ketiga, jujur dalam kemauan. Jika seseorang sudah berniat, maka kemauan yang kuat harus diupayakan. Niat tanpa kemauan yang kuat akan menjadi sia-sia karena hanya akan berhenti di tengah jalan tanpa mencapai sebuah tujuan. Yang keempat, jujur dalam menepati janji. Jika sudah berani membuat janji, maka harus jujur untuk menepati janjinya. Jangan mudah berjanji,
jangan menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kamu tepati, karena janji seperti utang yang harus dibayarkan. Yang kelima, jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan adalah inti dari semua tingkatan kejujuran, dari mengucapkan, kemudian menetapkan niat dengan kemauan yang kuat, hingga berani menepatinya, yang pada akhirnya harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Semua perbuatan yang dilakukan harus berdasarkan pada kebenaran apa adanya. Semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Amanah. Berkenaan dengan amanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Dalam surat Al-Anfal ayat 27 tersebut dijelaskan bahwa kita harus senantiasa menjalankan segala amanah yang diberikan kepada kita, baik menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maupun amanah yang diberikan oleh sesama manusia. Kata amanah diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Definisi amanah tersebut memberikan pengertian bahwa setiap amanah selalu melibatkan dua pihak, yaitu si pemberi amanah dan si penerima amanah. Misalnya, manusia secara individu diberi amanah berupa umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, digunakan untuk apa umur tersebut? Apakah umur itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti melaksanakan ibadah sholat, bertadarus Al-Quran, berpuasa, dan perbuatan yang lainnya? Jika kita sebagai individu sudah melaksanakan amanah tersebut sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pantas disebut orang yang dapat dipercaya atau bisa menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan atau menjalankan amanah merupakan kewajiban bagi yang menerimanya. Dosa hukumnya bagi orang yang tidak menyampaikan amanah, karena amanah sama halnya dengan janji, sedangkan janji haruslah ditepati. Lawan dari sifat amanah adalah khianat, yaitu tidak menyampaikan amanah atau perbuatan yang bertentangan dengan janji. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa amanah bisa diperlihatkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Sehingga negara, setiap amanah yang diemban oleh individu akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Jika tidak melaksanakan amanah dengan baik, maka ia tidak memiliki iman yang kuat. Akhlak terpuji yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah menurut bahasa artinya al-i'tidal, yang artinya lurus. Sedangkan menurut syariat, istiqomah adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus adalah Islam, tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Atau bahasa lainnya adalah teguh pendirian atau konsisten. Istiqomah mencakup melakukan seluruh ketaatan dan meninggalkan seluruh yang dilarang dengan segenap keimanan yang kuat. Berkenaan dengan istiqomah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pula pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seorang menjalankan segala kebaikan dengan istiqomah atau dengan teguh pendirian, maka ia tidak akan merasa khawatir dan tidak akan bersedih hati, karena istiqomah merupakan ciri kuatnya keimanan seseorang. Jika seseorang muslim menjalani kehidupan dengan penuh keimanan, tentunya ia tidak akan merasakan takut dan khawatir dengan apa yang akan ia dapatkan, karena ia senantiasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Ia juga tidak akan merasakan kesedihan yang berlebihan ketika ia kehilangan sesuatu yang disayanginya, karena ia yakin bahwa apa yang ia miliki merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu 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 Allah Allah